Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Berdayakan UMKM, Gubernur Rusli dorong pemerintah gunakan AMDK lokal. Gubernur Gorontalo harap pembangunan Waduk Bulango Ulu selesai tepat waktu. COVID-19 melandai, geliat sosial diminta tetap patuh prokes. KPK Republik Indonesia gelar BIMTEK anti korupsi pemilu di Gorontalo. Kementerian Kesehatan dorong Gorontalo bentuk tim kesehatan psikososial. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menganjurkan pemerintah daerah di Gorontalo untuk terus memberdayakan produk UMKM lokal. Salah satunya dengan menggunakan dan membeli air minum dalam kemasan lokal, yakni air kemasan Boneva. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menganjurkan pemerintah daerah di Gorontalo untuk terus memberdayakan produk UMKM lokal. Rusli menyebutkan salah satunya adalah dengan membeli dan menggunakan air minum dalam kemasan lokal, yakni air kemasan Boneva. Rusli bahkan berencana akan melakukan MOU dengan pemerintah kabupaten kota, juga para pelaku usaha seperti hotel dan tempat-tempat nongkrong kafe dan restoran, agar supaya menggunakan air kemasan Boneva ini di setiap kegiatan. Tetapi pembelian air mineral Boneva ini diharapkan Rusli tidak langsung di pabriknya, melainkan melalui UMKM lokal yang menjual produk ini. Hal tersebut agar supaya masyarakat makmur, UMKM lokal terus diberdayakan dan produk bisa ditingkatkan. Untuk pihak perusahaan, Rusli berpesan untuk membentuk satu divisi yang bisa menampung botol-botol plastik bekas agar tidak berakhir menjadi sampah. Selanjutnya, botol-botol bekas ini bisa dikirim ke luar daerah, misalnya ke Surabaya yang memiliki perusahaan pengelolaan plastik untuk dikelola kembali. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kembali melakukan peninjauan pekerjaan pembangunan bendungan Bulango Ulu di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango pada Rabu 3 November 2021. Ia berharap proyek yang termasuk dalam daftar proyek strategis nasional ini bisa dikerjakan dengan waktu yang sudah ditargetkan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kembali melakukan peninjauan progres pekerjaan pembangunan bendungan Bulango Ulu di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango pada Rabu 3 November 2021. Gubernur berharap proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional di Provinsi Gorontalo ini akan selesai dalam waktu yang sudah ditargetkan. Dijelaskan oleh Kepala Balai Wilayah Sungai Wilayah Sulawesi II Naswardi, progres pelaksanaan pembangunan untuk alokasi anggaran yang disediakan pemerintah di tahun 2021 sekitar 90 miliar rupiah untuk 2 paket pekerjaan memang sudah terlaksana dengan baik. Namun secara keseluruhan masih jauh dari harapan, karena masih ada permasalahan lahan yang belum dibebaskan. Karena ada surat dari Pemda Bone Bolango, karena ada protes dari masyarakat untuk tidak jadi. Padahal waktu itu saya sudah ajak Pak Camat, Kepala Desa, LPM, LSM, Wakil Bupati Pak
Gila Tuarta Bone meninjau Cirata. Saya bilang kalau jadi seperti ini akan seperti ini yang Gorontalo dua-duanya, baik Bone maupun Bolang Ulu. Tapi sayang sudah dicoret. Nah tinggal satu ini. Anggarannya sudah ada ketika Pak Presiden 2019 ke sini, harus dilanjutin dan kurang lebih 2,2 triliun. Mega proyek senilai 2,2 triliun rupiah ini memiliki tujuan untuk pengendalian banjir yang kerap dihadapi warga Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, dan Kota Gorontalo. Waduk Bolango Ulu ini juga diharapkan bisa menjadi destinasi wisata domestik selain berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pembangunan waduk ini ditargetkan selesai pada akhir 2023. Kasus COVID-19 di Provinsi Gorontalo yang melandai diminta tidak membuat warga terlena. Geliat sosial ke masyarakat diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menemui komunitas motor yang sedang nongkrong di lapangan Taruna Remaja pada Minggu 31 Oktober 2021. Kasus COVID-19 di Provinsi Gorontalo yang melandai diminta tidak membuat warga terlena. Geliat sosial ke masyarakat diimbau tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat menemui komunitas motor yang sedang nongkrong di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo pada Minggu 31 Oktober 2021. COVID-19 di Provinsi Gorontalo beberapa pekan terakhir dilaporkan melandai. Dari 6 kabupaten, 5 zona kuning dan 1 zona hijau dengan total kasus positif COVID-19 35 orang. Kepada komunitas otomotif, Rusli juga berpesan agar menjadi contoh berkendara yang patuh lalu lintas. Hobi motor harus bisa disalurkan dengan cara yang positif. Jalan yang berkebutuhan justru ngoni kasih contoh, bilang NMAX. Taat aturan, pakai helm, masker, tiap orang berdiri pada tempat, ya. Jadi hiburan ini saya suka, bukan ngelarang, tapi kalian harus tertib. Dan jangan jadi persaingan. Opini, ada opini. Jangan dijadikan itu aja silaturahim. Kapan-kapan saya juga sudah agendakan dengan Kepala Dinas Pariwisata memperkenalkan tempat-tempat wisata Gorontalo sama melibatkan otomotif. Bahwa Sabtu Minggu orang ke mana gitu, ke pulau mana, misalnya jadi pasti tetap seperti itu, ya. Tolong ya. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis anti korupsi terhadap penyelenggara dan pemilih pemilu di Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim dalam sambutannya pada kegiatan tersebut mengapresiasi upaya KPK Republik Indonesia dalam mengedukasi masyarakat untuk mencegah korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis anti korupsi bagi penyelenggara dan pemilih pemilu di Gorontalo. BIMTEK dibuka oleh Kepala Satuan Tugas Politik dan Dunia Usaha KPK, David Sepriwasa, di Hotel Aston Kota Gorontalo pada Rabu 27 Oktober 2021. Dalam sambutannya, Kasatgas Politik dan Dunia Usaha KPK mengatakan, upaya pemberantasan korupsi tidaklah cukup hanya dengan melakukan tindakan penegakan hukum saja, melainkan harus diimbangi dengan upaya pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat tentang dampak korupsi. David mengungkapkan berdasarkan data penanganan perkara di KPK sampai dengan bulan Juni 2021, ada 436 kasus korupsi yang melibatkan politisi. Di antaranya sebanyak 281 orang anggota legislatif, gubernur 22 orang, wali kota, bupati, dan wakilnya sebanyak 133 orang.
Menurutnya, kondisi ini memberikan gambaran mulai menipisnya dan hilangnya kesadaran sebagai pejabat negara yang bertugas untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karenanya, dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait korupsi, KPK RI memiliki program antara lain BIMTEK, penyelenggara berintegritas bagi KPU dan Bawaslu, dan BIMTEK memilih berintegritas bagi jejaring pemilih, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan komunitas masyarakat seluruh provinsi Gorontalo. Saya berharap semoga melalui kegiatan ini dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi nyata dan pengetahuan secara utuh kepada peserta untuk tidak terlibat dalam praktek tindak pidana korupsi dan turut aktif berpartisipasi melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim dalam sambutannya pada kegiatan tersebut mengapresiasi upaya KPK RI dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan korupsi. Menurut Wagub, BIMTEK tersebut merupakan salah satu langkah strategis dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada penyelenggara dan pemilih pemilu untuk tidak melakukan tindak korupsi. Setiap tahapan pemilu terjadi hal-hal yang merusak integritas, bahkan berpotensi terjadi korupsi. Oleh karenanya, kami menyambut dengan gembira dilaksanakan BIMTEK yang merupakan bagian dari pendidikan yang tidak lain sebagai strategi daripada KPK. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera membentuk tim kesehatan psikososial dalam menangani kesehatan jiwa masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim meminta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk segera membentuk tim kesehatan tersebut. Nah, Mitra Kominfotik, informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami berikan dapat bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera membentuk tim kesehatan psikososial untuk menangani masalah kesehatan jiwa masyarakat. Hal itu diungkapkan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napsa Kemenkes, Selentinus Egyamunte, pada audiensi dengan Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim di Gubernuran Gorontalo pada Selasa 2 November 2021. Selentinus menjelaskan pembentukan tim ini sangat penting mengingat selama pandemi COVID-19 terjadi peningkatan kasus depresi dan gangguan mental emosional di Indonesia. Tim ini, kata Selentinus, merupakan satu jejaring yang melibatkan organisasi-organisasi profesi terdiri dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, Ikatan Psikologis Klinis, dan Ikatan Pekerja Sosial di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi. Dari Pemda Provinsi Gorontalo dibentuk tim dukungan kesehatan psikososial di tengah masyarakat. Nantinya tim ini akan bekerja mengidentifikasi masalah dan kemudian membentuk suatu rencana kerja dalam bentuk pertemuan-pertemuan bersama dengan dinas kota kabupaten yang nantinya akan ditindaklanjuti di tingkat pusat kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan jiwa secara merata. Menanggapi hal itu, Wagub Idris Rahim meminta kepada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk segera menindaklanjuti pembentukan tim kesehatan tersebut.
Idris berharap tim ini nantinya bisa mendeteksi sejak dini warga yang mengalami gangguan mental emosional sehingga tidak bertambah parah menjadi orang dengan gangguan jiwa. Mereka mengharapkan kepada pemerintah provinsi untuk membuat satu organisasi yang nantinya akan terus-menerus melakukan sosialisasi tentang kesehatan jiwa. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, jumlah warga yang mengalami masalah kesehatan jiwa yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 1.671 orang. Pelayanan kesehatan untuk warga tersebut dilakukan mulai dari puskesmas, di mana dari 93 puskesmas di Provinsi Gorontalo, 83% diantaranya sudah memberikan pelayanan kesehatan jiwa.